dengan jurusan akuntansi di program studi D4 Manajemen Keuangan. Nah, maksud dan tujuan kami menghubungi Bapak adalah untuk memenuhi tugas akhir semester genap ini atau UAS pada mata kuliah konstitusi dan pada mata kuliah kewarganegaraan yang kelompok kami membawa materi yaitu konstitusi dan lingkungan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Yusuf MSI. Adapun topik yang kami angkat dalam tugas ini adalah penyebab banjir di Jabodetabek yang terjadi pada 4 Maret 2025, yaitu air kiriman atau ulah pertambangan. Dalam penyusunan tugas ini, laporan dan berita terpercaya. Kami juga mendapat rekomendasi dari Pak Vino, kakak tingkat kami, bahwa Bapak adalah narasumber yang tepat untuk diwawancari terkait isu yang kita bawakan pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk wawancara hari ini. Sebelumnya juga kita meminta maaf karena ketidakdapatan ketidakhadiran kami kemarin dan hari ini pun kita juga berpindah dari offline ke online secara mendadak dikarenakan kita juga sedikit kurang sehat untuk melaksanakan wawancara secara offline. Mungkin sebelum memulai wawancara, ya, izinkan kami menyampaikan sedikit informasi yang kami peroleh mengenai Bapak. Mohon dikoreksi jika adanya kesalahan ataupun kekeliruan. Yang kami ketahui, Bapak merupakan seorang politisi dari Partai Golkar, pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2014 sampai 2019, dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, yang juga merupakan bidang studi kami. Selain itu, kami juga mengetahui bahwa Bapak adalah putra dari Bapak Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pertama di Indonesia. Untuk mengawali wawancara ini, bolehkah kami mengetahui lebih lanjut mengenai Bapak, mulai dari nama lengkap, kerjaan, serta jabatan yang sedang Bapak emban saat ini? Sebelumnya, terima kasih, Pak. Baik, saya manggil Dina apa nih? Dari Dika, biar Rian. Saya Bisa panggilannya dipanggil Rian aja, Pak, nggak apa apa-apa. namanya? Ah, Rian Rian aja, Pak. dipanggil apa? Rian, Pak. Oh, Rian. Oke. Iya. Ya, ini signalnya mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih Rian. Eh, ini saya terima kasih sekali apa eh, bisa bertatap muka via online dengan kalian untuk apa di Politeknik Negeri Jakarta. Sedikit revisi dari tadi CV saya tuh belum pernah jadi anggota DPR. Saya cuma hanya sebagai calon anggota legislatif, tapi saya tidak terpilih. Nah, sekarang saya bekerja sebagai apa namanya sekretariat dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan di Kementerian Perhubungan, dan saya sebagai asisten daripada Pak Hasim di bidang perubahan iklim. Nah, untuk apa namanya perkenalan, saya Rosdina Salim. Saya lahir di Jakarta. Saya tamat SMA tahun 85. Saya kuliah di Amerika Serikat. Saya tamat tahun 93. Saya ngambil ekonomi dari kampus saya di Amerika, namanya University of Houston, Texas. Dan tahun 2016 saya ngambil S2 di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia dan meraih gelar MBA tahun 2018. Nah, dari situ saya sempat bekerja di kantor staf presiden sebagai Satgas Millennium Development Goal. Berikutnya saya menjadi tim ahli Menteri Lingkungan, dan sekarang saya di Perhubungan dan membantu Pak Hasim di bidang perubahan iklim. Nah, untuk apa namanya bahasa saya mungkin brainstorming ya terhadap tesis kalian yang dimana adalah banjir di Jakarta Maret 2025, apakah sebab atau hujan, itu ya maksudnya ya? Iya, Betul. betul, Pak. Oke. Ya, jadi begini ya. Em, kita melihat dulu sekarang eh, kota Jakarta.
kota Jakarta ini terletak, bahasa saya adalah di dekat laut. Jadi kota Jakarta bukan di daerah yang tinggi, bukan dataran tinggi, tapi dataran rendah. Seperti yang Adinda tahu semua, bahwa kota Jakarta ini sekarang di pantai utara, khususnya di Jakarta Utara, itu lahannya sudah di di bawah laut. Jadi sudah terjadi yang namanya bahasa ininya subordinate, ya. Artinya air laut sudah di atas daripada daratan. Nah, sejak zaman Belanda itu banyak sekali membuat kanal atau kali-kali, atau mungkin ada yang tahu namanya sungai. Nah, itulah dibuat oleh Belanda untuk apa? Untuk mengaliri air dari dataran tinggi, puncak. Jadi dari puncak, air itu turun via kanal dan sungai, sehingga tidaklah terjadi banjir. Nah, namun waktu berkembang, kota Jakarta berkembang, penduduk makin banyak. Nah, saya mengkritik Jakarta ini adalah tata ruang kota Jakarta sangat salah, sangat tidak benar. Areal ruang terbuka hijau menjadi pemukiman, apartemen, atau office, atau mall, dan segala macam. Kalau Dinda orang Jakarta, Dinda dalam, itu sebetulnya daerah perumahan, tapi menjadi dari kawasan bisnis, kawasan ekonomi. Jadi banyak sekali tata ruang yang tidak tepat, tapi ya berfungsi seperti kayak sekarang. Apa dampaknya? Dampaknya adalah sampah akan menumpuk. Nah, sampah dibuang kemana? Maka sampah dibuanglah ke kali, ke sungai, ke got, sehingga membuat kali, sungai, got itu mampet. Nah, dulu puncak tahun 70, tahun 80-an masih sejuk, bahkan masih dikatakan dingin. Karena villa-villa masih belum begitu banyak dibangun. Dan kalau Dinda bilang tadi pertambangan, Pongkor itu sebetulnya awalnya tidak seperti kayak sekarang. Sekarang ini menjadi tanda kutip luar biasa, bahasa saya merusak, karena banyaknya penambang tanpa izin, peti namanya. Nah, pemerintah daerah tidak bisa atau tidak mampu mengontrol peti tersebut. Sehingga puncak yang sekarang menjadi daerah banyaknya villa, pertambangan di Pongkor yang sekarang banyaknya penambang liar, mengakibatkan hujan yang turun di puncak Bogor dan segala macam itu seperti kayak langsung menabras masuk ke kota Jakarta. Di kota Jakarta, kali, sungai, got pun bahasa saya mampet. Kenapa? Tadi isi sampah. Sehingga tidak bisa lagi air mengalir dengan lancar. Maka akibatnya dengan kondisi begitu, banjirlah terjadi. Pemda sejak zaman, setahu saya sejak zamannya Pak Sutioso, ya, itu sudah ada program namanya membuat biopori. Apa itu biopori? Biopori itu adalah suatu lubang yang dibuat untuk menampung air. Nah, persoalannya hujan lebatnya itu hanya Allah yang tahu debitnya. Kita nggak bisa tebak apa itu hujan itu. Kayak sekarang nih, kita lagi hujan, tapi hujannya tidak lebat sekali. Jadi air mungkin masih bisa ditampung di biopori tersebut. Tapi kalau hujannya begitu, air bah yang sangat lebat dan betul-betul deras dan lama, ya biopori kan agak susah untuk bisa menampung air. Maka biopori pun tidak terlalu berhasil di dalam bahasa kasarnya mengendalikan banjir atau mengendalikan serapan air hujan khususnya. Nah, jadi itu yang Adinda tolong bisa dimengerti dulu, bahwa satu, kota Jakarta adalah
terletak di dataran rendah, berbatasan dengan laut. Yang kedua, Jakarta zaman Belanda itu dibuat kanal, sungai, kali. Untuk apa? Untuk menampung aliran hujan dari puncak, dari Bogor, untuk bisa mengalir ke Jakarta. Ketiga, sekarang kali sungai tersebut sudah penuh dengan sampah, apalagi sekarang daerah pemukiman makin banyak. Keempat, daerah puncak sekarang sudah berubah menjadi daerah villa-villa, dan adanya pertambangan dan adanya pertambangan liar, sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya atau tidak bisa teratasinya penyerapan air di itu. Jadi dengan kondisi A, B, C, maka apabila hujan besar melanda di Bogor, Puncak, atau mungkin di Jakarta pun juga, ya banjir akan menjadi sebuah harga yang harus kita bayar. Demikian penjelasan pembuka kita. Kalau ada ini silakan ditanya. Baik Pak. Wah, penjelasannya cukup jelas ya Pak. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan menanyakan untuk pendapat Bapak nih. Pandangan Bapak sejauh mana sih aktivitas relevansi pembukaan lahan di daerah seperti Bogor dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan aliran air ke wilayah hilir? tuh. Bogor kan dikenal dengan apa namanya? Kota hujan kan? Dan Bogor kan secara nggak langsung kan lebih tinggi dari kota Jakarta kan? Bayangkan dong, dengan hujan yang begitu banyak, yang begitu sering, di atas lebih tinggi dari kita, ya air kan mencari jalan untuk ke bawah. Nah, sekarang Bogor musuhnya kan penyangga, musuhnya dijadikan penyangga. Tapi ya banyak pemukiman sekarang, banyak dibikin villa, banyak dibikin hotel, banyak dibikin restoran, macam-macam ya. Dan semua mengambil ruang terbuka hijau, gitu. Oke, baik Bapak. Sepertinya cukup pertanyaan umum dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rian. Silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih Kayla. Eh, di sini saya izin bertanya, Pak. Dalam konteks konstitusi nih, bagaimana peran negara dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan agar tidak merusak lingkungan, Pak? Ini pertanyaan paling bagus nih. Pertambangan itu tidak ada yang tidak merusak lingkungan. Tidak ada. Karena pertambangan itu ruang geraknya adalah mengeksploitasi alam, membongkar alam. Nah, jadi bagaimana cara agar pertambangan bisa, bahasa kasarnya, menjaga lingkungan? Ini suatu penjelasan yang ambigu. Logikanya nggak ada. Karena ya logikanya kamu menggali tanah atau menggali lahan untuk kamu ambil batu bara, emas, nikel, segala macam. Itu dari alam diambil semua. Nah, tapi sekarang ada namanya teknologi. Ada namanya tanda kutip tata ruang. Maka regulasi yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah itu harus bisa menahan diri, tidak mengeksploitasi alam seperti kayak sekarang. Sekarang ini misalkan ruang terbuka atau lahan ada misalkan 1.000 hektar, misalkan begitu ya. 1.000 hektar itu ada kandungan emas misalkan sekian ton. Tapi di 1.000 itu hutan lindung. Nah, mungkin pemerintah karena butuh PAD, butuh segala macam, nggak peduli dengan hutan lindung itu ya. Pokoknya dari 1.000 saya buka 800, 200 saya tahan. Ya, tapi kan alam kan nggak bisa begitu gitu, gitu. Nah, itulah. Jadi regulasi pemerintah untuk pertambangan ini sekarang ini adalah ambigu. Buka membuka untuk pertambangan tapi tidak merusak lingkungan. Nah, itu di kacamata saya nonsens, itu nggak masuk akal. Tinggal adalah kalau memang kita mesti bermain tambang,
Bagaimana cara tambang itu yang bicaranya berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu artinya apa? Dalam kita mau membuka lahan, kita jangan terlalu ambisius, pengen cepat besar, pengen kaya, pengen apa melimpah ya sumber daya alamnya itu, tapi alam dirusak. Ya alam dirusak kalau dia ngamuk ya banjir, longsor, apa ya kira-kira gitu. Begitu Rian. Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau dari jawaban Bapak sendiri, regulasi lingkungan yang ada saat ini tuh belum cukup kuat untuk mencegah dampak negatif dari aktivitas pertambangan ini sendiri ya Pak? Betul. Oke. Bahkan Eh, regulasi yang ada tumpang tindih. Jadi antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri SDM tabrakan. Begitu. oke. Eh, Menurut Bapak sendiri nih, kan kita masih belum kuat lah untuk regulasinya. Itu apa yang harus diperbaiki Pak? Apakah dari regulasinya atau sikap pemerintahnya itu Pak? Begini, kita udah punya undang-undangnya ya. Nah, undang-undang itu dibuat sebetulnya sangat bagus. Tapi kadang-kadang ada kata-kata di undang-undang itu bahasa tersirat. Artinya tidak boleh begini-begini, tapi bisa begitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya bahasa kasarnya kan. Jadi pertama, lihat dulu undang-undangnya. Nah, lihat sekarang undang-undang tambang yang baru dikeluarkan zaman Presiden Jokowi. Itu untuk bahasanya lingkungan sedikit sekali di undang-undang itu. Yang ada adalah bagaimana pertambangan itu bisa untuk hajat hidup orang banyak. Artinya, ya sekarang terbukti ormas pun boleh punya IUP, izin usaha pertambangan, koperasi boleh memiliki izin usaha pertambangan. Jadi semakin banyak izin dikeluarkan, semakin apa namanya alam dibongkar. Nah, itu karena undang-undang pertambangan itu mengizinkan begitu. Itu jadi pertama undang-undang. Jadi sekarang bagaimana kita menghadapinya? Ya kalau kita bicara ekstrim, ekstrim maksud saya tuh kita bicara yang nekat, kita minta Presiden Prabowo keluarin perpu, batalkan undang-undang itu, keluarin perpu yang baru. Ya cuman itu kan banyak yang protes karena kan yang berkepentingan ditambang kan menjadi dirugikan. Nah sekarang tinggal pertanyaan dengan kondisi tambang kayak begitu, undang-undang kayak gitu, bagaimana bisa menjaga lingkungan? Tata ruang yang mesti dijaga. Apa dijaganya? Artinya kalau namanya hutan, 1.000 kali di hutan itu ada tambang emas jutaan ton gitu, tapi itu hutan lindung tidak boleh dibongkar, tidak boleh dibongkar apapun ceritanya. Nah sekarang pemerintahnya sanggup nggak menahan menahan diri untuk tidak tergugai atau tidak terbuai dengan rayuan-rayuan daripada pengusaha. Jadi itu ya, jadi undang-undangnya udah begitu, maka turunannya otomatis dari Kepres, dari mungkin Permen, dari mungkin nanti Perda, lingkungan tidak mendapatkan porsi yang besar. Tapi nanti kalau udah kejadian terjadi longsor, kebakaran hutan, terus apa bawa segala macam, begitu Rian. Oke Pak. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Eh, Mungkin saya agak masih sedikit bingung. Saya mau nanya pendapat Bapak aja. Kan tadi eh, dari penjelasan Bapak sendiri, pertambangan sendiri pasti akan merusak lingkungan. Jadi tidak bisa didampingin lah antara pertambangan dan sama-sama ngelindungin lingkungan. Menurut Bapak sendiri itu eh, bagaimana nih seharusnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi kita melalui pertambangan dan perlindungan lingkungan tuh dapat dijaga gitu Pak. Gini ya, um, saya bicara dari kacamata lingkungan hidup, bukan dari kacamata ahli pertambangan ya. Jadi saya sebagai seorang yang ngerti lingkungan hidup. Jadi pertambangan itu kan udah pasti akan membongkar alam. Izin usaha pertambangan itu pasti akan di satu areal. Nah, areal itu
Kan tergantung sekarang di dalam areal itu ada isinya apa tidak. Nah, sekarang kalaupun ada, ya, yang sekarang yang saya mungkin yang sedang saya bicarakan dengan Kementerian SDM, areal yang ada itu jangan lagi diperbesar, tidak boleh diperbesar. Jadi misalkan sebuah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan misalkan 1.000 hektar misalkan begitu ya. Nah, 1.000 hektar itu yang dimana kalau dilihat dari satelit dengan pakai drone atau pakai satelit terlihat bahwa bisa mencapai ke 2.000 hektar. Tapi yang 1.000 itu adalah hutan lindung atau hutan konservasi. Entah terbuai dengan bahasa ada teknologi, ada begini komitmen begini. Dikasihlah 2.000 itu dalam IUP. Itu yang pertama ya. Jadi perluasan areal itu tidak boleh. Biar itu ya sudahlah. Kalau sudah di daerah itu silakan digali. Nah, digali itu kan ada kandungannya, misalkan sekian ratus juta ton, sekian miliar ton gitu. Ya sudah. Kalau memang dia bilang sekarang ada cadangannya 200 juta ton, nah kita tanya, oke, kamu mau setahun berapa ton? Oh, saya misalkan mau 20 ton. 10 tahun habis ya. Kira-kira kayak begitu. Nah, jadi kedisiplinan pemerintah di dalam mengelola izin usaha pertambangan itu menjadi penting. Begitu, Rian. Oke, Bapak. Sebelumnya saya ucapin terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dan eh, jawaban dari Bapak sangat amat menjelaskan kebingungan saya di awal. Eh, Mungkin selanjutnya dari teman saya, Igede Rafa, untuk melanjutkan pertanyaannya. Terima kasih, Bapak. Masih. Baik, sebelumnya terima kasih Pak karena sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Sekarang mungkin kita lanjut ke pertanyaan penutup, di mana apa pesan Bapak kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menjaga lingkungan dan memahami pentingnya konstitusi dalam konteks pembangunan berkelanjutan? Halo, terputus. Gimana? Tadi tidak terdengar tingkat terakhir apa? Baik Pak, apakah suara saya masih putus-putus Pak? Enggak, langsung. Tadi terputus terakhir. Oh, Kenapa? apa pesan Bapak kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menjaga lingkungan dan memahami pentingnya konstitusi dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Pak? Sorry nih, terputus-putus nih, karena signal jelek nih. Gimana? Maaf. Apa pesan Bapak kepada generasi muda, khususnya Ya, mahasiswa, ya. dalam menjaga lingkungan dan memahami pentingnya konstitusi dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Pak? Oke. Gini ya, kalian ini akan hidup di 2045 ya. 2045 itu Indonesia 100 tahun. Orang bilang 100 apa Indonesia emas. Alam atau dunia sudah berubah. Udah nggak seperti kayak sekarang. Nah, berubahnya itu yang pasti kita lihat seperti kayak artificial intelligence, IoT dan segala macam. Artinya teknologi menjadi kunci perubahan itu. Nah, sekarang dalam konteks perubahan itu kita tetap membutuhkan alam. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa ada Halo Bapak, maaf, jaringannya terputus, suara Bapak tidak ter
Halo, maaf tadi terputus. Baik, Bisa dengar sekarang suara saya? sudah Bapak. Oke, maaf. Nah, jadi 2045 Indonesia emas, dunia berubah, Indonesia berubah. Penduduk Indonesia 2045 sudah diproduksi 310 juta. Jadi ada tambah 30 juta orang di sekarang. Nah, sementara alamnya masih begini. Alam kita tidak nambah, ya, malah berkurang. Karena apa? Tadi kebanyakan penduduk. Maka kalian sebagai generasi muda sekarang, yang saya harapkan kalian betul-betul bisa mengerti bahwa oksigen itu penting, air itu penting, dan tentu makanan itu penting. Kalau nggak kalian nggak bisa hidup. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bisa menjaga oksigen, bagaimana bisa menjaga air, bagaimana bisa agar makan tetap bisa ada dengan kondisi kehidupan yang sudah berubah. Nah, zaman saya kita adalah zaman yang dimana mengeksploitasi alam kasarnya. Karena uang, orang bilang sekarang pengen cari cuan. Kita nggak peduli sama alam. Nah sekarang tidak bisa alam itu diacuhkan. Tidak bisa alam itu diacuhkan. Jadi kalian sebagai generasi muda, kalian sekarang harus bisa memiliki konsep bagaimana menjaga oksigen, bagaimana menjaga agar air bisa tetap ada, bagaimana agar ekosistem makanan nggak terganggu. Nah untuk itulah kalian sebagai mahasiswa, saya cuma kasih masukan. Oke, sekarang oksigen itu apa sih artinya? Artinya adalah udara bersih. Artinya adalah bagaimana Anda bisa menciptakan sebanyak mungkin, bahasa saya pohon, let the trees menghirup udara kotor itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya, bagaimana Anda sebagai anak-anak muda sekarang menolak untuk membuka, orang bilang real estate yang begitu besar, begitu memakan ruangan, memakai tempat ruang untuk menjadi rumah. Nah, jadi apa artinya? Artinya, apakah Anda yang anak-anak muda ini bisa untuk mengerti agar hidup di apartemen? Jadi tidak lagi mau hidup di rumah. Karena apartemen kan akan lebih simpel kan gitu kan kasarnya. Nah, itu dari segi untuk udara, dari segi air. Kita nggak mungkin kan hidup tanpa air, sehingga tidak bisa ketergantungan dengan air tanah terus-menerus. Bagaimana sekarang caranya air tanah? Tidak lagi kita pakai. Nah, kita ini punya laut. Kita ini negara laut, negara kelautan, negara archipelago, kepulauan. Kenapa nggak laut dijadikan air minum? Makanya ada teknologi namanya desalinasi air laut. Yang kedua, kita ini dilewati apa itu lembab. Maka kita banyak menghasilkan embun. Embun itu air. Oke, bagaimana kedepannya air embun bisa menjadi air untuk dipakai? Yang ketiga, yang keempat, sungai. Sungai kita masih banyak, tapi kotor, polusi. Tapi itu bisa dibersihkan, itu bisa di-recycle. Sekarang pertanyaan bagaimana itu bisa di-recycle. Jadi kalian ke depan tinggal menciptakan teknologinya. Nah, hutan sekarang apalagi di pertambangan, yang tadi saya katakan menggali, tapi kita berpola pikir hilirisasi. Apa itu? Nilai tambah. Artinya apa? Tidak pertambahan izin usaha pertambangan, artinya tidak memperbesar volume. Yang tadinya volumenya misalkan stoknya ada 100 juta ton, tapi bahasanya saya mau ngambil 100 juta. Jangan. 100 juta ton yang digali misalkan cuma 50 juta. Sisanya hilirisasi. Jadi alam itu otomatis tidak akan semakin terganggu gitu loh kasarnya. Walaupun secara alam tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Nah, jadi untuk di pertambangan satu-satunya cara adalah hilirisasi. Jangan lagi kita main di hulu, tapi kita main di hilir untuk satu, ya kalau nikel sudah jelas, kita bisa bikin baterai gitu kan. Sementara kalau nanti ada boksit, kita bisa bikin barang lain.
Sementara sekarang kalau untuk yang batu bara ini menjadi permasalahan. Batu bara ini masih menjadi apa namanya diskusi. Apa ya hilirisasinya daripada batu bara? Sementara batu bara kandungannya di Indonesia sangat-sangat besar. Nah, tidak ada cara lain bagi kalian yang muda-muda ini bisa survive kalau kalian sendiri berpola pikir adalah quick yielding. Gak bisa itu. Kalian harus tahu bahwa hidup ini bertahap. Hidup ini ada langkahnya, ada tangganya kalau orang bilang begitu. Jadi untuk berkelanjutan itu ya tidak ada cara lain, kalian harus menjaga alam. Nah, menjaga alamnya bagaimana seperti yang tadi saya sampaikan. Saya mau turun sebentar, jangan dimatiin ya. Saya minta hold sebentar ya, sebentar. Halo, halo, masih dengar? Masih, Pak. Maaf ya, maaf, saya tadi masukin. Jadi kalau untuk satu, jangan kalian menerima suatu aktivitas yang merusak alam. Artinya tadi eksploitasi batu bara, eksploitasi mungkin tadi tambang-tambang itu harus dihentikan dan itu diganti dengan hilirisasi. Nah, tapi untuk sustainabilitas kan juga macam-macam. Itu kasarnya. Sustainabilitas itulah yang sekarang saya lihat yang paling utama buat Adinda ini adalah udara dan air. Karena kalau kalian nanti zaman kalian udara punya udara bersih. Ada lagi? Baik, Pak. Berarti tadi kalau dari Bapak itu nanti di 2045 itu kemungkinan bakal ada penambahan populasi menjadi 300. Halo? Halo, Pak. Terputus-putus ya? Ya, silakan. Ya. Ya, ini sinyal mungkin silakan. Tapi kalau gimana silakan. Ya, tapi tadi jawaban Bapak juga bagus banget menambah wawasan kami juga yang dari mulai teknologi yang nantinya akan menjadi kunci, tapi bakal tetap membutuhkan alam dan Ya, ditakutkan juga di 2045 nanti alam tidak memadai karena terjadi overpopulation yang diperkirakan menjadi 310 juta nantinya di tahun 2045 dan generasi muda harus mengerti pentingnya menjaga alam mulai dari air dan ya, oksigen seperti itu. ya, betul, Baik, betul. dari kami mungkin pertanyaannya itu aja, Pak. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah Oke. meluangkan waktunya dan jawaban yang sangat berharga di wawancara kali ini. Kami merasa sangat Ya, terhormat bisa berdiskusi langsung dengan Bapak walaupun secara online. Semoga ya, yang Bapak sampaikan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami, terutama mahasiswa, untuk lebih peduli terhadap alam. amin, Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam aktivitasnya. Sekali lagi kami ucapkan amin. terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Semoga sukses ya, tesis kalian ya.
Ya Pak, Good terima luck kasih. ya. Terima kasih Nanti banyak. kalau Iya Pak, udah terima lulus kasih udah ini banyak kabari Pak. ya. Ya, Ya ya, Pak, nanti. Bapak, ya gimana? kita ini masih semester 2 kebetulan Bapak. Oh, masih semester 2. Oke, Ya oke, oke, Pak. oke. Masih panjang Pak Tapi ikut. Ya, perjalanan. terima kasih banyak ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih. sukses ya. Sukses. Terima kasih. Let's go.